Luar biasa. Woo! Selamat malam. Ya mungkin Anda yang baru pertama kali bingung, kok ada orang gila ya, teriak-teriak gitu ya. Nggak apa-apa, nanti Anda ngerti Pak ya. Indah sekali hidup dalam sebuah kebebasan Pak. Freedom. Woo! Ya, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Muhammad Iwan. Di jaringan saya sering dipanggil Iwan Palu, ya, karena di jaringan saya yang nama Iwan banyak gitu. Ya, saya dulu sempat protes juga sama orang tua saya. Kok dikasih nama Iwan gitu ya? Nama Iwan kan pasaran, sama kayak gitu sama bapak saya ya. Tapi ada filosofinya Bapak Ibu ya. Ya, nggak usah saya jelasin deh. Nah, ya, saya dipanggil Iwan Palu memang kenal latar belakang saya. Asal saya dari kota Palu, ya. Saya dari sana. Lahir di sana, SD, SMP, SMA saya di sana Bapak Ibu, ya. Saya juga sudah menikah Bapak Ibu. Ya, saya jalankan usaha ini bareng istri saya, ya. Luar biasa sekali ya. Saya bisa hadir di sini, ya. Mohon aplaus buat organisasi support kita, Unicorn. Oke, jadi Bapak Ibu saya perkenalkan ya. Anda bisa lihat background saya sampai saat ini saya seorang mahasiswa. Ada yang mahasiswa sini, Pak? Halo mahasiswa. Hei. Saya masih mahasiswa Bapak Ibu. Perihal cerita saya lahir di Palu. Ya, saya besar di Palu, SD SMP saya di sana ya. Saya berasal dari keluarga biasa-biasa. Bapak ibu saya seorang PNS, bukan pejabat ya, masih biasa-biasa sekali. Kalau saya katakan pegawai yang di bawah ya. Saya ingat sekali waktu saya masih kecil, saya dicerita ibu saya sama bapak saya. Bapak saya itu memulai dari golongan awal. Dari golongan awal berarti golongan 1 Bapak Ibu. Hanya seorang supir. Tapi saya belajar dari bapak saya. Bapak saya itu orangnya nggak suka pasrah. Beliau terus sekolah lagi, bahkan kuliah lagi walaupun anak-anaknya udah gede, ya. Sampai beliau bisa menduduki jabatan yang bisa saya katakan lumayan deh. Saya lihat bapak saya mau maju gitu Bapak Ibu. Jadi sejak kecil orang tua saya sudah mengajarkan saya untuk berpikir maju. SD, SMP, SMA saya di Palu Bapak Ibu. Tidak ada ya prestasi yang luar biasa, nggak ada, biasa aja seperti orang-orang lainnya. Bantar saya pernah sih juara 1 kelas 3 SD doang. Itu setelah itu ya paling peringkat 15 besar. Di situ-situ aja ya, lumayan lah ya. SMP ya biasa. Saya cenderung SMP dibilang anak culun. Jadi saya pernah ingat sekali kenapa saya dibilang anak culun, jadi saya kurang bergaul SMP ya. Itu pernah di tempat saya, waktu kita zaman saya SMP itu ada percobaan sekolah sampai sore. Ya, ada percobaan sekolah sampai sore, jadi hari Sabtu libur. Mungkin pernah ingat ya, yang seusia saya pernah itu percobaan. Jadi kita itu pulangnya sore. Jadi kalau pulangnya sore, banyak dari teman-teman saya itu bawa makanan dari rumah. Saya ingat sekali waktu saya kelas 3 SMP, saya bukan bawa makanan Bapak Ibu. Pada saat jam makan ibu saya ngantarin makanan. Saya ingat sekali pada saat waktu diantarin makan di depan teman-teman saya yang cewek. Oh teriak, wah anak mami bilang gitu. Itu SMP saya Pak, ya biasa-biasa, nggak ada yang luar biasa Bapak Ibu ya. SMA saya sudah mulai senang organisasi, ikut di OSIS ya. Mungkin karena saya pakai kacamata kali ya, saya dipercaya gitu. Muka dipercaya akhirnya jadi wakil ketua OSIS waktu itu ya, lumayan lah. Terkenal dikit di sekolah ya. Ya itu yang mungkin ya luar biasa cuma di situ Pak. Nggak ada yang ini Bapak Ibu. Saya dari anak kedua dari 3 bersaudara, cenderung manja dulu ya. Masa kecil saya itu cenderung manja sekali. Karena saya lama punya adik 8 tahun lebih beda usia saya. Sehingga saya itu cenderung manja. Kalau saya sakit ya sampai besar, kalau saya sakit itu yang saya teriak dulu ibu saya. Kadang-kadang istri saya yang marah gitu ya. Oh dasar anak mami dibilang kayak gitu Bapak Ibu. Ya kemungkinan alam bawah sadar ya. Saya dari dulu udah bosan Bapak Ibu, udah bosan ya saya ngeliatin kehidupan keluarga saya itu biasa-biasa. Ya cenderung di bawah Pak. Ketika orang tua saya masih di pegawai rendahan, ya saya sering melihat kehidupan ya, mulai nangkap, saya ngeliatin orang tua saya itu apa-apa kredit gitu ya. Ya saya tiba-tiba berpikir gitu ya. Nggak tahu waktu itu masih kecil saya sudah punya pikiran itu mau jadi orang kaya. Karena saya lihat orang tua saya biasa-biasa. Saya masih ingat waktu pernah saya SD minta mainan 2
Dulu saya senang main piano yang kecil-kecil, yang cuman kecil itu, yang mainan kecil. Saya minta beli piano yang keyboard kecil Pak, ya, keyboard kecil yang elektronik, yang mungkin kalau sekarang harganya 100 ribuan, ya, di zaman saya masih kecil itu sudah mahal sekali. Ibu saya ingat sekali, saya sudah nangkap waktu itu. Ibu saya lihat pergi, itu minta nota sama bosnya. Bosnya itu punya langganan toko supaya bisa dikredit. Bapak Ibu bisa bayangin, hanya beli keyboard kecil aja. Jadi biasa-biasa keluarga saya Bapak Ibu. Walaupun saya nggak ngomong ke orang tua saya sudah punya gambaran. Saya harus jadi orang besar, saya harus jadi orang sukses. Dari kecil saya sudah punya berontak ya, tapi saya nggak ngomongin ke orang tua saya. Cuman sejak kecil saya kalau ditanya orang tua saya, ditanya bapak saya, Iwan cita-citanya jadi apa? Saya bilang jadi menteri. Ya, waktu itu saya bilang saya jadi menteri, pokoknya saya pengen jadi orang besar. Saya ingat waktu bapak saya masih menjadi seorang ajudan ya, golongan 1, bapak ibu bisa bayangin, masih jadi seorang supir ya, yang biasa nongkrong di rumah kan itu mobil dinas ya. Saya dulu masih kecil sering mainkan, tapi saya ngerti itu bukan mobil bapak saya gitu. Tapi saya sudah kapan gitu ya punya mobil sendiri, keluarga gitu ya. Biasa-biasa Bapak Ibu ya. Bahkan sejak kelas 3 SD saya sudah mulai bisa nahan angkot ya Bapak Ibu. Kalau di sini apa? PT-PT ya namanya ya. Ya, kalau di Palu itu angkot tetap juga disebut taksi. Apa-apa mau taksi gitu ya. Tapi mungkin bahasanya angkot lah ya. Sejak kelas 3 SD saya sudah mulai bisa nahan angkot. Ya, saya mulai bosan itu karena gini Bapak Ibu. SD saya sebelahan sama SMP saya. SMP saya sebelahan sama SMA saya. Jadi jalannya itu kalau orang Palu ngerti, Gatot Subroto ya. Padahal ada juga universitas itu ya. Kalau saya nggak keluar mungkin di situ juga jalannya ya. Ya. Taman kanak-kanaknya juga di situ Pak. Jadi memang itu jalan pendidikan kali, salah kasih nama Gatot Subroto. Itu jalan Gatot Subroto itu SD, SDN 3, SMP 1, SMA 1 ya. Itu jalannya sama, Gatot Subroto. Kalau bahasa gaulnya panggilnya Gatsu. Supaya keren, padahal Gatot Subroto jadi panggil jalan Gatsu. Jadi kalau tahan angkot, saya ingat kali dari kelas 3 SD Bapak Ibu, bosan sekali Pak. Saya itu nahan angkot di pohon yang sama, di perempatan yang sama Pak. Ya, saya bisa bayangin. Saya nahan angkot, Om Gatot Subroto Om, naik dari celana merah, tahan lagi, sudah celana biru ya SMP, Gatot Subroto Om. Saya berharap itu ada perubahan dalam keluarga saya. Saya berharap bapak saya jadi kepala dinas gitu ya. Akhirnya saya nggak nahan angkot, karena saya lihat biasa, kebetulan SD, SMP dan SMA saya itu SMA favorit di Palu. Jadi SDN 3, SMP 1, SMA 1. Jadi yang biasa ya di sana banyak anak-anak pejabat yang mereka pagi-pagi itu diantarin sama mobil pribadi, mobil dinas juga kadang-kadang ya. Biasa lewat, padahal kadang-kadang saya dipanggil, ayo numpang, oh nggak apa-apa gitu ya. Saya ngomong, so cool gitu ya. SMP, udah pakai abu-abu masih nahan. Gatsu Om, ya. Bosan saya Bapak Ibu. Akhirnya pas saya tamat ya SMA kelas 3, udah mulai saya cerita sama orang tua saya kayaknya aduh Mak, udah lahir di Palu, SD, TK, SD, SMP di Palu, SMA di Palu, ayolah Mak, saya mau keluar, saya bilang gitu. Ibu saya ngomong, kamu mau kemana? Pokoknya kemana lah, yang penting jangan di Palu, saya bilang. Saya udah boring, saya bilang. Pohon itu masih saya lihat terus, aduh saya bilang ya. Saya bilang saya mau berubah, kayaknya tiba-tiba saya punya feeling kalau saya cuma di sini nggak berkembang, pokoknya saya mau kemana lah, yang penting saya nggak mau di Palu. Ya, waktu itu karena di kelas saya teman-teman itu pada planningnya ke Jogja, wah saya ikuti juga sama teman-teman. Kayaknya kita ke Jogja aja. Hanya satu geng itu sepakat ke Jawa, ada yang ke Surabaya, tapi banyakan ke Jogja. Saya pilih ke Jogja Bapak Ibu, karena saya tanya sama teman-teman saya, Jogja itu murah, biaya hidupan. Wah kalau sampai saya hitung semua biaya makan. Kalau di Bandung ST-nya mahal. Kalau di Jogja murah, oh ya, bedanya gimana? Di Bandung itu bisa 2.000 loh ST, kalau di Jogja 500, 400 dapat, 300 dapat nggak pakai gula, no? Hei gitu ya. Akhirnya banyak sepakat pilih Jogja. Ya. Saya ingat itu 98 Bapak Ibu. Mulailah saya ngomong sama bapak dan ibu saya, ya, saya ajukan proposal. Pak, saya mau kuliah Pak. Oh iya, bagus. Kamu kan keterima kan di Untat ya, waktu itu saya terima PMD. Kenapa nggak di ini? Nggak, saya pilih di luar lah Pak. Oh saya mulai
ajukan saya punya ini. Kalau di luar itu begini saya ngomong. Pokoknya saya begini, di luar itu nanti kita bisa berhasil, bisa begini, bisa cerita. Pokoknya supaya dikabulkan. Ya, saya ngomong gitu sama orang tua saya. Orang tua saya, iya, akhirnya orang tua saya punya satu alasan untuk membatalkan, ya, nggak dikasih. Kamu lihat tuh TV, 98 itu lagi kacau-kacaunya Pak, banyak huru hara. Tuh lihat tuh Jogja tuh, orang demo tembak-tembakan gitu, kacau, nggak. Bapak saya ngomong seperti itu, nggak bisa. Kamu di Palu, saya lihat teman-teman saya Pak, paling banter ada yang ke Makassar, nggak ada yang satu kelas, kebetulan saya waktu itu kelas unggulan. Teman-teman saya semua keluar. Wah saya bilang nggak mau, saya harus keluar Pak. Wah masa saya di Palu, semua orang pada keluar. Ngotot saya waktu itu sama bapak ibu saya. Padahal dalam hati saya, bapak ibu saya sudah tahu bapak saya itu sebenarnya nggak ngasih karena nggak punya uang Pak. Dan saya juga tahu, tapi nggak tahu ego saya main. Pokoknya saya harus keluar. Kan demi masa depan juga, kalau saya sukses kan bapak juga senang, dalam hati saya gitu kan. Saya ngotot aja minta. Akhirnya alasan yang bapak saya supaya batalin saya ke Jogja dengan huru hara kan lama-lama hilang. Itu kan sudah aman Pak, saya bilang saya harus berangkat. Saya ajuin Pak, pokoknya saya harus begini, saya pengen di Jogja itu begini-begini. Rata-rata orang kalau pulang ke Jogja, wah nanti dia bisa kerja di mana-mana, kerja di perusahaan-perusahaan besar, gajinya bisa puluhan juta, kaya Pak. Kalau kayak jadi bapak lagi, nggak mau, saya bilang kayak gitu kan. Bapak saya langsung ganas juga mau gaya, lihat ini orang ini kan. Akhirnya bapak saya, ibu saya mulai berikan alasan sebenarnya kenapa saya nggak dikasih ke Jogja. Kamu tahu nggak, papa sama mama berapa sih gajinya? Bapak ibu kalau diomongin kayak gitu langsung kepikiran Pak. Kamu tahu nggak, papa berapa? Kamu tahu biaya apa? Bayar sumbangan gedung, SPP, ini kurang ajar, nggak tahu diri apa. Wah tuh diam saya, langsung nyodur tuh ya. Tapi nggak tahu saya waktu itu hilang akal Pak. Pokoknya saya ngotot, tenang Pak. Pokoknya Bapak punya duit berapa sih per bulan ngasih? Pokoknya dikasih aja lah. Saya mau hidup sendiri, terserah lah. Saya bilang, mau nanti saya cari kerja kayak di sana. Pokoknya nanti saya cari kampus yang paling murah mah. Pokoknya tenang. Kalau perlu nanti kan itu banyak kampus di sana. Nanti pembayarannya ada cicilannya sampai puluhan kali. Saya bilang gitu kan sama ibu saya. Tenang, dia sumbangan gedung tenang. Saya ngomong gitu sama orang tua saya. Bapak ibu bisa bayangin saking biasa-biasanya Pak. Kuliah pun itu saya debat lama. Sampai ibu saya punya komitmen dan bapak saya punya komitmen bilang, oke, kamu boleh ke sana, papa sama mama punya ini aja duitnya, terserah. Kalau kamu gimana-gimana terserah ya. Kalau papa nggak punya duit, papa nggak mau tanggung jawab, terserah kamu di sana. Papa nggak bisa kirimin. Saya ngomong, saya terima tantangan itu Bapak Ibu. Oke, saya berangkat. Sama satu geng teman-teman saya, wah ketemu, senang di kapal kan. Dan kapal pribadi kita itu namanya Tidar ya. Anda tahu ya? Ekonomi kelasnya, wah keren, bisa rame kelas. Yang kelas 1 nggak bagus, sedikit ya, ekonomi banyak rame, padahal nggak ada duit. Itu dulu Pak, 98, biasa-biasa sekali. Jadi saya kalau sama Makassar nggak terlalu, karena tempat transit, paling banter sampai di pelabuhan. Bukan contoh Makassar, naik lagi. Kalau ditanya orang, saya sering ditanya, padahal saya baru pertama kali ditanya ke Makassar, kota Anda. Banyak teman, udah berapa kali? Udah nggak kehitung lagi saya di Makassar Pak, padahal cuma sampai pelabuhannya doang. Ya, tapi berkat bisnis ini saya ketemu Anda semua Pak, luar biasa ya. Saya sampai ke Jogja Bapak Ibu ya, dengan teman-teman kami Jogja, dan pertama kali kami datang ke kontrakan kakak tingkat saya. Kakak tingkat saya yang duluan ngontrak di sana ya. Kami dikenalin dan saya sudah mulai hitung-hitungan. Wah, pertama datang langsung diarahin sama kakak tingkat. Kalau mau hidup di Jogja, ya sekarang kalian punya niat, punya cita-cita, kalian harus siap prihatin. Jangan bawa gaya waktu hidup di rumah, ya. Makan harus 2 kali saja Pak. Kalau sudah makan siang, itu sudah sarapan pagi. Saya bilang gitu ya. Bisa bayangin Pak, waduh. Ya daripada pulang kan saya nggak mau kan, dihitung-hitung ya. Dan kalau mau hemat, carilah lauk yang murah, seperti tahu dan tempe itu murah, telur itu murah ya. Kalau kita itu ya sekali makan cuma banter 2.000, zaman saya dulu 3.000. Wah saya pikir hitung-hitung, uang kiriman dulu dikasih cuma 100.000. Hitung-hitung satu hari makan 3.000 kali 30, wah 90.000 kayaknya bisa deh.
Aduh, wah, paksain Bapak Ibu. Nah, udah sampai di Jogja Bapak Ibu. Akhirnya saya lewatin proses itu. Ya, saya lewatin, berat badan langsung turun. Ya, bulan ketiga itu udah 40, 39, 40 gitu ya. Kurus sekali Bapak Ibu. Ya, tapi kami lewatin. Wah, waktu itu nggak tahu, saya senang aja lewatin. Senang, bebas, tahu gini kehidupan seileh ya. Wah, gini hidup bebas, senang ya. Saya akhirnya pilih kampus dan akhirnya saya dapat kampus yang pembayarannya saya waktu itu agak sedikit bagus ya. Dan saya bangga juga ternyata saya memilih fakultas yang saya pikir bukan persoalan murahnya, tapi saya ambil disiplin ilmu yang jarang. Sebenarnya itu juga sih, nggak punya duit juga, tapi saya lihat disiplin ilmunya bagus. Saya masuk itu dan bareng sama satu teman saya, dan saya juga karena itu dipromosi sama kakak tingkat saya yang sebelum, wah di sini bagus, ayo kita masuk. Jadi di kampus itu ada kakak tingkat duluan, jadi berdua. Nah, kendaraan saya bis Kopata ya, lewat ya, semester 1 rajin, semester 2 masih rajin, tahun ketiga masih rajin, tahun keempat udah bosan ya. Biasa duduk paling depan udah mulai aduh boring ya. Saya udah ngeliatin kehidupan kok, saya ngeliatin. Tahun keempat saya sudah mulai nganalisa Bapak Ibu. Saya mulai nganalisa kayak waduh, saya jadi apa ya kepikiran. Karena saya lihat kakak tingkat saya yang selesai dari kampus itu hidupnya begitu-gitu aja Pak. Saya kepikiran padahal saya udah ngabisin duit banyak. Teman saya ada satu orang sama, kami punya masalah sama, hidup kami biasa-biasa, kami berpikir maju Pak. Sering kami itu keluar begadang ke alun-alun di Jogja, itu punya alun-alun di Yogyakarta itu ada alun, begadang malam. Kami itu sering cerita tentang gimana ya nanti kita ke depan ya, gimana caranya kita sukses. Kita udah kepikiran kita bangun usaha, ada uang nggak ya, kita kerja di mana ya, kepikiran. Kadang-kadang kita sampai pikirkan itu sampai subuh rokok ngopi ya di alun-alun utara kepikirannya, tapi hanya nggak dapat jawabannya. Setelah itu ya kembali ke kebiasaan mahasiswa biasanya. Kalau nggak ada kerjaan, teman saya yang satu orangnya senang main PS, winning eleven itu pol-polan sampai tangannya habis. Kalau nggak ada kalau waktu kosong itu yang dia kerjain. Teman kakak tingkat saya yang satu sibuk organisasi di Kopma. Kalau saya waktu itu bingung, banyak saya ngabisin waktu main ikut di gerakan mahasiswa. Wah, saya lihat senang demo saya waktu itu, kayaknya asik deh demo ya. Banyak teman saya bilang jadi nggak ada kerjaan Pak, jadi saya ngikut-ngikut aja ya. Sampai suatu ketika saya ketemu seseorang Bapak Ibu di kampus. Setelah saya selesai ujian, saya ketemu seseorang yang dia ngomong seperti ini Bapak Ibu, Wan, kamu mau kerjaan nggak? Saya langsung kepikiran, senang sekali Pak, karena teman saya banyak yang kerja jaga warnet, juga lumayan uang bulanannya itu lumayan. Saya bilang aduh, ini bisa nambah uang rokok, uang makan. Saya bilang kerjanya apa? Teman saya bilang jadi distributor. Wah, kepikiran saya lagi, teman saya ada yang jadi distributor roti, uang tambahannya 250.000. Wah, saya ngomong sama teman saya, harus punya motor ya kalau mau jadi distributor itu, karena saya pikiran ngantar-ngantar roti gitu kan. Teman saya enggak, tenang. Betul serius. Saya bilang, ya wah, saya senang sekali. Saya bilang Bapak Ibu, jadi distributor. Saya pikiran dari situ kan. Belum tahu saya ya, oke. Dan asumsi saya distributor itu saya ngantar-ngantar barang Pak. Ya karena ada teman saya sukses jadi distributor roti. Lumayan dia punya dapat uang makan ya, dapat uang rokok seperti itu. Saya bilang, wah Tuhan berarti doa saya terkabul ya. Wah dapat tambahan rezeki, saya bilang seperti itu. Memang pada saat itu di semester akhir ya, saya begitu mengalami banyak ya kekurangan ya, susah sekali Pak, makan aja susah waktu itu. Ya pokoknya kalau udah tanggal 15-an ke atas sudah susah makan, nyari teman, pinjaman seperti itu. Jadi saya berpikir gimana caranya punya penghasilan ya. Dan akhirnya mungkin doa saya waktu itu terkabul, ketemu teman saya tapi jadi distributor. Pikiran saya nggak punya kendaraan. Saya ngomong sama adik tingkat saya nggak punya kendaraan, bisa nggak diterima? Itu nanti wawancaranya seperti apa nanti wawancaranya? Apa ditanya seperti ini? Oh nggak pakai wawancara, pasti diterima. Saya bilang, senang sekali saya Pak. Ya. Ditawarin pekerjaan pasti diterima. Saya datang, oke. Kapan wawancaranya? Sekarang kah? Saya ke ganti baju dulu, saya bilang. Ya Bapak Ibu, akhirnya saya dibawa Bapak Ibu. Saya pikir dibawa di kantor, wawancara ya. Ternyata di rumah Bapak Ibu, di rumah temennya.
disambut dengan baik-baik, silakan duduk. Kok baru kali ini ada orang lamar kerja baik sekali orangnya. Ya? Anda pernah alamin ya? Ada muka malaikat gitu ya, orang datang baik sama Anda. Saya datang, saya mulai curiga tapi nggak apa-apa, saya duduk santai gitu ya. Ya, sudah duduk. Saya pikir perusahaannya mana? Kok di rumah? Teman saya santai aja dia, adik tingkatnya. Kemudian datang seorang bapak-bapak agak gemuk, ya. Kemudian mulai membuka buku. Jadi seperti ini mas, bisnisnya. Ini penipuan ini saya bilang ya. Saya mulai pasang saya konsentrasi jangan sampai tertipu, ya. Konsentrasi saya. Ya, bikin malu saya, ya. Banyak yang alami ya. Ini presentasi. Liatin seperti ini. Orang presentasi semangat sekali. Terakhir di marketing plan saya lihat ada gambar bulat-bulat pak. Astaga saya bilang mati saya. Ini bisa kayak gini. Saya bilang sorry pak, saya tidak tertarik pak. Saya ngomong itu. Dalam hati saya semiskin-miskinnya saya teknik lingkungan. Aduh calon konsultan ini ya. Gitu saya pede saya enggak. Ngapain jauh-jauh dari Palu ke Jogja jadi kayak gini. Bapak ibu ya, di pikiran saya bisnis seperti ini awalnya adalah salesman, nyari-nyari orang, prestisenya rendahan, jijai lah ya. Masnya dengerin dulu, bapak itu agak sedikit emosi, saya segan juga akhirnya. Daripada saya kenapa-kenapa kan, mendingan saya diam. Saya diam. Begini pak, bapak dengerin aja dulu. Kalau bapak tidak tertarik nggak apa-apa. Oke. Saya dengerin lah. Sampai selesai, mulai saya diliatin. Ini pak, kami jalankan bisnis ini sekian bulan hasilnya seperti ini. Waktu itu yang presentasi mengatakan mereka sudah tahap 7 dan bonusnya waktu itu di atas 15 juta. Kaget saya pak. 15 juta. Ini serius pak? Ini bapak lihat rekeningnya. Pak begini, saya mulai antusias pak. Ini 15 juta, 20 tahun kerja, 30 tahun, bagaimana bapak dapat ini 15 juta? Enggak, saya baru beberapa bulan. Berapa bulan pak? Saya bilang, kaget saya pak. Anda bisa bayangin, orang susah makan, lihat 15 juta. Ya, Anda bayangin pak. Ya. Saya bilang, ya. Wah, mulai hilang muka saya lagi langsung. Kayaknya ini deh. Dosa dikabulkan. Saya bilang ini dia sudah. Gimana pak? Bapak seperti ini. Ini bapak, saya mulai kira. Tapi kan ini bisa seperti ini. Enggak. Bapak pelajari buku ini, Cash Flow Quadrant. Akhirnya bapak ibu, saya pinjam buku itu bapak ibu. Saya pelajari buku itu. Dan sebelum buku itu sampai saya pelajari, adik tingkat saya ini ngomong lagi ke saya. Gini bos, gini Wan, gini. Ada yang lebih bagus lagi. Ini kebetulan ada pertemuan. Ada orang yang hebat sekali, barusan terima kapal lihat sama pesawat. Saya mau ketawa pak. Ya. Kalau saya 15 juta masih logis-logis gitu pak ya. Kapal pesawat pak. Muntah saya, tapi saya tahan. Ya, saya tahan. Ya. Anda alamin juga ya? Dalam hati saya, gini-gini saya nggak idiot gitu. Ya. Saya disekolahin, bapak saya supaya pintar, bukan dibodohin. Ya, kapal pesawat, gila aja saya bilang. Tapi teman saya ngotot, dia bilang, gini kalau kamu nggak percaya kamu datang aja ke pertemuannya. Tapi begini aja ya, ini sebenarnya khusus member. Ya, tapi kan kamu tadi sudah mulai tertarik. Kamu nanti datangnya jangan pakai jeans robek-robek, pakai celana kain rapi lah, kemeja. Astaga saya nggak punya, saya bilang. Saya bukan mahasiswa kedokteran ya. Sorry ya. Di Jogja itu kedokteran yang rapi-rapi pak. Bercanda ya. Ada Bu Rizky. Bercanda. Ya. Dulu kalau kita di teknik itu harus jeans robek-robek ya. Kalau pakai kain dibilang bencong. Saya nggak mau kan dibilang bencong kan. Aduh kacau dulu pak ya. Sudah, saya datang ke pertemuan itu bapak ibu.
Saya datang ke pertemuan itu, ya karena pertemuan itu khusus member, jadi yang hadir di sana ada orang-orang udah bergabung. Waktu itu bulan November tahun 2002. MC-nya luar biasa semangat. Saya baru masuk, itu orang udah tepuk-tepuk tangan, Pak. Saya bilang, ini bisnis apa ini? Nggak mungkin kan saya nggak tepuk tangan, saya tepuk-tepuk tangan juga. Saya bingung, astaga ini sekte apa ini, Pak? Saya Anda pernah alami ya? Oke. Tangan, wah datang MC-nya keluar, lari MC-nya semangat sekali. Bapak Ibu, saya bilang apa ini lagi? Semangat MC-nya. Kita luar biasa sekali. Akan datang orang yang sangat hebat, peraih kapal, pesawat, bla 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 bla. Semangat, Pak. Tinggi sekali, antusias. Kaget saya. Pokoknya saya tepuk tangan aja. Ya kan? Saya nggak ngerti, Pak. Tepuk tangan aja saya. Ya. Saya bingung ini apa? Saya bilang, Tuhan, saya bilang, saya masih mau hidup ya. Masa lalu ya. Dulu itu, Pak ya. Apalagi MC-nya ngomong kayak gini, pastikan HP Anda dimatikan. Kalau tidak mati, sebentar pembicaranya ngomong, saya banting handphone Anda. Wah, kaget saya, Pak. Astaga, apa ini? Ya. Saya shock ini tuh. Ini pasti orang hebat sekali, seperti apa yang datang ini? Superman kali ya. Kaget sekali saya, Pak. Saya sok kaget, padahal saya nggak punya handphone. Lagu, sok-sokan takut padahal nggak punya handphone. Iya ya, kenapa saya takut saya nggak punya handphone? Ngapain? Ya. Udah. Mulai di situ Bapak Ibu. Anda tahu yang datang. Saya lihat. Ya ilah. Ini yang datang biasa. Nggak ada jalan di. Ayo, mulai biasa aja. Saya ini toh. Oh, ini hebat, saya bilang. Hebat apanya? Oh, datang. Belum ngomong nih pembicara tamunya. Pembicara tamumu. Kesombong sekali orang ini. Ngomong, miskin, sombong. Kok sombong sekali ini pertemuan. Ini pertemuan kok ngomong-ngomong miskin, saya bilang. Ini bahaya ini, menyinggung sosial, saya bilang. Saya tidak. Saya bilang, saya tidak terima. Tapi lama-lama saya pikirkan, apa yang diomongin beneran. Apanya? Sudah miskin, sombong. Kalau misalnya punya pabrik 10 sombong, bolehlah. Naik bis, kok saya disinggung? Saya bilang, sibuk. Kalau sibuk punya pabrik mendingan, ngurusin nggak jelas. Saya bilang, astaga saya nih bilang, tapi beneran. Ya, beneran saya bilang, tapi masuk akal Tuhan. Apa yang dia bilang benar juga. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Di situ kemudian pembicara tamu itu liatin VCD, diliatin konferensi, pembagian BMW waktu itu. Ada 100 BMW. Pertama masih plakatnya, Pak. Wah, bohongan plakat. Semua juga bisa. Besok paginya konvoy 100 BMW betulan. Ya Allah, saya bilang bagi-bagi BMW kayak kacang goreng. Saya bilang ini bisnis besar sekali. Jangan-jangan bohongan. Jangan, ini bohongan. Bisa jadi kan konvoy-konvoy. Saya lihat besoknya pemilik dari perusahaan tersebut yang saya lihat di CD itu dapat penghargaan internasional dari PBB. Wah, ini otak saya kan, saya nggak idiot kan Bapak Ibu. PBB yang ngasih penghargaan, nggak mungkin bohongan, nggak mungkin. Ini gila, ini bisnis beneran, ini bisnis. Ya. Situ saya langsung klik, Pak. Aduh, saya bilang, saya nggak usah analisa lagi deh. Saya nggak idiot ini. Aduh, PBB ngasih penghargaan mantan presiden Rusia. Owners dari perusahaan tersebut mendapat gelar dokter kehormatan. Saya bilang logika saya, ya Allah, anak SD aja ngerti, Pak. Anak SD aja ngerti, ini reputasi internasional, ini bisnis beneran. Bapak Ibu dari lihat itu, Pak. Muka saya tadi berubah, Pak.
Langsung muka senang sekali. Muka senang. Orang sudah duduk, saya masih tepuk tangan belakang. Saya masih tepuk tangan. Oh gila nih bisnis. Saya ngomong gitu. Sponsor saya, Bapak Ibu di belakang dia senang mukanya. Dia liatin muka saya kan. Kan anda mengerti kan kalau muka orang positif mukanya kayak kan. Sponsor saya gini, yes dia join. Yes. Ya. Wah, saya waktu itu udah kayak udah nggak jalan lagi. Wah, gila saya bilang sama sponsornya, sini friend, sini. Saya join, saya bilang, saya pasti join. Ini gila saya bilang. Nggak usah mikir BMW saya dapat, Pak. Saya ngomong gitu sama sponsor saya. Nggak usah mikir yang friend. Saya ketemu jalannya udah gila, udah ini saya cari-cari Tuhan. Saya tanya dia dulu, itu yang dapat kapal pesawat itu berapa sih penghasilannya? Ratusan juta. Jangan dulu, itu berapa puluh tahun dia? 60 tahun? Apa berapa? Enggak, kurang lebih 3 tahun. Sampai 3 tahun, gila. Saya bilang, mama saya 5 tahun, hidup susah gak berubah-berubah, masa saya bisa 5 tahun, hidup susah, masa saya gak mau berjuang 3 tahun. Saya bilang, mana aninya, mana saya mau tanda tangan, mana, saya mau join. Saya ngomong kayak gitu, Pak. Astaga Bapak Ibu, saya ngomong saya join gak ada duit, lupa. Aduh, astaga. Iya. 2 juta ya, join. Gimana 2 jutanya gimana Wan? Oh ya 2 juta ya. Ya. Saya bilang gini, tenang. Saya mikir gini, saya 5 tahun lebih udah ngabisin puluhan juta, belum dapat apa-apa. 2 juta pasti bisa saya dapat. Gini aja friend, thank you. Saya sampai 1000 kali ngomong, thank you. Saya pasti join. Tenang aja, saya pasti join. 2 juta gimana? Nanti saya pikirkan, saya pasti join. Ya Bapak Ibu. Ya. Dan luar biasa Bapak Ibu, siapa pembicara tamu tadi itu? Bapak Louis Tendean, oke? Mohon aplaus buat beliau, sponsor adik tingkat saya Bapak Gampang Budiarto, beliau di Samarinda, mohon aplaus sama dia Bapak Ibu. Ya, dan ya orang yang mempresentasikan saya, Silver Lion, ya Ibu dia, Pak Iwan dan Pak Wawan, aplaus buat apa-apa saya, ya, sama merubah hidup saya Bapak Ibu. Ya. Saya udah klik, waktu itu saya udah mulai mikir, gimana caranya saya dapat duit 2 juta, masalahnya. Oke, saya fokus, mulai saya pikirkan, dia caranya. Saya mulai hitung-hitungan. Saya baca buku Kiyosaki, Paradigma, Active Income, Passive Income. Saya baca buku itu, buku itu membuka pikiran saya. Ternyata orang-orang yang memiliki kualitas hidup adalah orang-orang yang tidak membarter fisik dan waktu untuk mendapatkan uang. Mereka membangun aset, dan saya lihat di situ dijelaskan di kuadran kanan aset yang paling potensi kita bisa miliki itu dengan bisnis network marketing, karena modalnya kecil sekali tapi potensinya besar. Di situ saya kebuka, berarti ini bukan bisnis jualan. Ya, saya bilang, tapi masih nyari orang, kayaknya nggak bagus deh nyari orang. Kesannya kayak apa ya? Setelah saya pelajari lagi, ternyata enggak. Kita nggak nyari orang Bapak Ibu. Kita memberikan peluang kepada orang yang pasti butuh Pak. Kita membagikan sebuah jalan yang pasti orang butuh. Beda Pak. Beda konotasi kalau kita nyari orang nggak butuh dengan kita nyari orang pasti butuh. Beda Pak. Nah, Anda bisa lihat Bapak Ibu. Ya, orang yang serius di bisnis ini, orang yang melakukan bisnis ini, ketika dia butuh bisnis ini Bapak Ibu, apa yang terjadi Pak? Ya, mereka yang berterima kasih dikenalkan bisnis ini karena hidupnya berubah. Jadi Anda jangan pernah berpikir Anda nyari-nyari orang. Sebenarnya Anda akan dicari-cari orang Bapak Ibu, karena Anda menjual pelampung yang orang pasti butuh di tengah ribuan orang tenggelam Pak. Orang pasti butuh Pak. Ya. Kedepannya Pak, orang akan banyak ingin memiliki rencana hidup yang berkualitas. Mereka nggak ketemu jalannya, karena barter fisik nggak mungkin. Alasan usia, kesehatan dan yang lain-lain nggak bisa diwariskan. Dan jalannya ada kuadran kanan. Kuadran kanan yang paling murah meriah dan modalnya ini Anda bisa lihat network marketing. Dan network marketing kan banyak, tapi fakta yang terbaik Tiansi. Oke. Paling ada jalan Pak, Tiansi kan. Saya bilang, wah ini bisnis luar biasa. Ya, kita bisa lihat Bapak Ibu, perusahaan Pak Louis selalu ngomong, Tiansi itu besar sekali Pak. Tiansi nggak masuk di Indonesia, Tiansi tetap besar. Pertanyaannya siapa yang butuh Tiansi Pak? Tiansi yang butuh kita apa kita yang butuh Tiansi? Kita lah Pak, saya pikir begitu. Saya bilang, oh iya. Makanya Anda bisa lihat Bapak Ibu, begitu banyak orang berterima kasih. Mr. Lee Chin, owners perusahaan ini dihargai PBB, dihargai lembaga-lembaga internasional. Bukan hanya karena bagi-bagi BMW, tapi telah merubah hidup banyak orang, telah memberikan kesehatan ke banyak orang. Luar biasa bisnis ini Bapak Ibu. Ya, Anda beruntung sekali kenal perusahaan ini. Ya. Situ saya klik, oke. Bisnis ini bagus,
perusahaannya saya lihat bagus, 2 jutanya saya bingung. Konsep yang tadi asumsi saya jualan nyari-nyari orang sudah hilang, racunnya udah hilang, udah bagus, dicuci sama Kiyosaki. Perusahaan sudah bagus, nyari duitnya lagi, semangatnya gimana 2 juta. Saya mulai kalkulasi, saya baca buku Kiyosaki Pak. Bedakan liabilitas dengan aset. Liabilitas selalu akan mengeluarkan dan tidak menghasilkan apa-apa. Kalau Anda punya barang, rubah jadi aset. Aset akan bisa menghasilkan uang terus menerus. Saya liatin barang-barang saya, ada aset nggak? Saya mau rubah jadi aset gitu ya. Ya. Saya mulai mikir Bapak Ibu. Ya. Betul Kiyosaki. Saya punya tape rusak ini ya 10 tahun tetap jadi tape rusak. Betul. Kalau saya rubah jadi aset, masuk bisnis ini bisa jadi aset, menghasilkan uang. 10 tahun ke depan beli tape kayak gini juga bisa, 20 tape juga bisa. Oh iya, betul, masuk akal. Saya mulai hitung-hitung. Saya inventaris elektronik saya yang bisa dijual. Saya lihat elektronik saya, tidak ada yang laku Bapak Ibu. Ya, saya punya TV hitam, bukan hitam putih sih, udah berwarna sedikit. TV kanselir, jadi antenanya itu kayak antena radio Pak. Gitu ya. Kalau main PS nggak usah colok di antenanya aja nyambung. Wah, aneh sekali itu TV itu. Wah, TV paling saya sayang sekali ya. Jadi saya beli dulu second ya. Ini kalau saya jual bintang 2 juga nggak masuk. Aduh, apa sih bingung. Gak ada ijazah, ibu kos nggak percaya. Berapa sih? Aduh, saya bingung ya. Tapi saya selalu berdoa, saya yakin pasti ada. Ngomong sama orang tua nggak mungkin. Orang tua pasti nggak. Aduh, pasti dimarah. Orang tua juga nggak punya duit. Hingga suatu ketika saya akhirnya kedatangan siang-siang, kedatangan teman saya. Teman saya ini sama-sama asli dari Palu juga. Dia datang, gedor-gedor pintu. Wan, tolong dulu saya, tolong. Kenapa? Aduh, saya harus bayar SPP di UGM. Saya utang 1,5 juta, saya nggak punya apa-apa, orang tua belum kirimkan. Jadi apa yang saya mau gadai motor. Oh iya, saya bangun. Oke, gimana kapan? Saya nggak tahu pengadaian. Oke, nanti saya antar. Wah, otak saya mulai cerdik main. Ya. Si ngomong, mana motormu? Di bawah. Saya lihat. Motor apa ini? Wah, kayaknya, ini taksirannya gede ini bos. Maksudnya, wah, ini dihargai bukan cuma 1,5 lebih. Ya emang kenapa kalau lebih? Boleh saya pinjam nggak? Buat apa dia bilang? Tenang aja, kamu percaya saya kan? Pernah nggak saya bayar utang telat? Oh iya, nggak pernah dia bilang. Oke. Muka saya dipercayakan pakai kacamata. Oke, dipercaya. Jadi Bapak Ibu, motor beliau itu akhirnya jatuh di Pengadaian itu taksirannya 4,5 juta. Ya. Beliau pakai 1,5 juta, saya pinjam 2,5 juta. Ya. Lebih 500.000 kan? Saya pakai bayar utang. Banyak utangku kan? Teman saya bilang, Iwan kamu banyak sekali utang ke saya. Tenang aja, saya punya bisnis. Tenang aja, kamu percaya aja. Tapi kan dulu kamu punya utang paling banter 40.000, gak pernah 2,5 juta. Saya bilang tenang, percaya aja lah sama saya bilang gitu kan. Saya tidak mungkin kemana-mana, kamu tahu kan rumahku di Palu, tenang aja. Ya. Saya sudah pelajari marketing plan, nge-front 1 kali bintang 4 langsung 2 juta bonusnya. Tenang aja, saya bilang tenang. Akhirnya Bapak Ibu datang. Saya bergabung akhirnya langsung bintang 3 dengan cara gadai motor teman. Oh yes, join. Datang sama ibu dia. Ibu dia heran. Anaknya orang kaya orang ini ya. Langsung join bintang 3. Tenang. Sudah. Waktu itu Bapak Ibu di Jogja bulan puasa ya. Bulan puasa jadi Jogja mulai sepi, orang pada mudik. Akhirnya saya pikir saya harus mudik juga. Saya bilang sama Bu Dia gimana ini Bu Dia? Apa yang saya lakukan? Kayaknya saya harus mudik juga nih. Oh seperti ini. Kamu saya ajarin presentasi ya. Diajarin ya. Jadi saya belum ikut sistem, saya diajarin. Tapi waktu saya diajarin, saya ngeyel. Kayaknya terlalu ribet caranya kayak gitu. Paling gampang sebenarnya multiplay aja sama VCD. Orang pasti join, dalam hati gitu. Jadi waktu saya diajarin, saya nggak masukin. Kayak iya. Akhirnya saya langsung pulang. 2 hari setelah saya pulang. Saya naik kapal Bapak Ibu. Yang saya paling hafal itu Castle Quadrant. Ya. Castle Quadrant multiplay sama VCD pembagian BMW. Orang pasti join. Saya pasti menang, saya bilang gitu kan. Saya pasti berhasil. Ketemu saya sama teman saya yang naik dari Makassar, kan saya naik Tidar. Turun di Makassar kan.
Turun di Makassar, saya ketemu teman dekat saya. Waktu saya wakil ketua 1, dia wakil ketua 2. Ya, orangnya ada di sini, ya, saksi hidup. Orangnya ada di sini Bapak Ibu, ya. Ketemu saya, what? Sini friend, gimana kabarnya? Oh iya. Nah gini, saya punya bisnis. Ya Bapak Ibu, saya langsung jelaskan Bapak Ibu. Bisnis seperti ini, saya jelaskan cash flow. Teman saya ini orangnya kritis, yang dia tanya cash flow. Kalau gimana? Kalau S, jadi saya fokus di cash flow. Kalau B gimana? B begini. Kalau I itu investor itu begini. Oh berarti jadi 1 jam bahas cash flow kuadran Bapak Ibu. Nggak ada presentasinya. Saya juga bingung. Gimana ya ngarahin kemarin saya nggak lupa sama dia itu. Bisnisnya seperti apa Wan? Nggak tahu, saya lupa dulu. Ntar, ya nanti aja di Palu kita nonton VCD-nya saya bilang. Sudah. Di Palu, wah biasa Bapak Ibu, reuni sama teman-teman yang dari mana-mana kumpul, satu geng kumpul semua. Oh, pada ngumpul, wah saya sudah siapkan VCD Bapak Ibu. Saya siapkan VCD Berlin. Ini orang nonton, ini orang pasti gila nonton ini. Saya bilang, taruh itu di depan TV. Saya bilang mama saya, Mak, ini kosongin nanti, jangan dulu ada tamu. Saya mau undang banyak orang ke sini. Kemana? Ke tempat base camp anak-anak, teman-teman saya. Wah ketemu sudah, ada 10 orang Bapak Ibu. Saya senang sekali. 10 orang. 1 orang join 0,5 juta, 10. Yes. Saya yakin ini pasti join semua. Datang teman-teman saya. Halo friend, oi, coy, gimana kabar? Ya? Biasa ya ketemu kan? Gimana perkembangannya? Oh, Jogja, lu yang kuliah, teman-teman saya banyak, ada yang kuliah di Malang, ada yang kuliah di Jakarta, kumpul. Cerita-cerita saya masuk, begini. Saya ketemu bisnis bagus sekali. Bisnisnya apa? Ini bisnis, gak ngerti saya. Tapi bagi-bagi BMW. Baru nggak puluhan tahun, 3-4 tahun. Caranya, gini, kita ke rumah aja dulu, lihat VCD-nya saya bilang. Bagus ya, bagus gini-gini. 10 orang teman saya ini udah mau jalan. Udah mau siap Bapak Ibu. Mau lihat VCD itu, saya sudah senang. Mereka juga ngomong, saya harus punya bisnis. Mereka juga kayaknya nggak percaya hanya ngandalin ijazah. Ya, mereka semua berpikir kritis mau maju. Asalkan ada jalan untuk maju, mereka pengen. Ya Bapak Ibu. Akhirnya saya ajak mereka semangat semua. Sebelum kami udah pada mau naik motor ke rumah, datang teman saya yang 1 orang. Badannya besar sekali, di antara geng saya dia yang paling gede Pak. Besar sekali orangnya, besar. Waktu ospek dulu kita jadikan seksi keamanan, karena paling kejam. Ya, ada teman saya datang dia memang kuliah di Jogja, tapi jarang saya ketemu di Jogja. Teman saya datang, halo friend, kalian mau kemana dia ngomong. Kalian kemana? Sini dulu, kalian mau kemana? Teman-teman saya ngomong, ini Iwan mau ngajak bisnis, katanya ada bisnis bagus. Bisnis apa kamu Wan? Teman saya mulai ngomong. Saya mulai curiga mukanya. Bisnis, bagi-bagi BMW, itu bagus. Itu pasti bisnis bulat-bulat itu ya? Teman saya ngomong gini. MLM kan? Teman saya ngomong gini, yang badannya gede. Kok tahu? Astaga, ayo duduk, nggak usah, tar. Saya cerita. Teman saya yang besar ini ngomong, jadi seperti ini Pak. Wan, kamu harus dengerin saya. Saya di Jogja itu sudah banyak ikut kayak begitu. Perusahaan inilah, perusahaan itulah, dia sebutin semua Pak. Saya sudah pernah presentasi ibu-ibu dan semua saya gagal. Itu tidak ada yang betul. Saya Bapak Ibu. Teman saya tadi 10 orang sudah mau tertarik kan? Ya. Datang 1 orang ini. Ya. Datang 1 orang ini ngomong seperti itu. Saya bilang ini beda friend. Beda bener. Enggak, Wan. Cukup sayalah yang kena tipu. Aduh, saya bilang Tuhan, sosokan hero lagi ya. Ini beda friend. Cukuplah saya, jangan teman-teman kita kau tipuan. Astaga, saya bilang gedebrak, aduh. Ya sudah, saya ngomong sama teman-teman. Jadi kita kemana? Ke pantai aja. Diajak jalan-jalan. Mereka senang-senang, tapi otak saya stres. Perut nggak enak, semua jadi nggak enak. Saya bilang saya pulang aja, saya sakit. Yang ngomong gitu. Pulang saya padahal dalam hati sakit hati sekali. Saya bisa bayangin ya. Saya seperti gagal Bapak Ibu. Saya ngerasa penolakan 10 orang tadi itu mewakili 1 dunia. Kayaknya nggak mungkin deh saya berhasil. Saya, ngedrop saya. Saya datang liatin VCD itu ada kaset success story-nya
Pak Luis Tendean yang masih Bronze Lion di Saboga Bandung. Dan di CD itu ada lagu Tiansi yang slow, betul ya? Diri kan ada gitu. Saya dengerin itu Bapak Ibu. Dan sambil berlinang air mata, stres. 2 juta yang saya pikirin balikin kan. Saya masa kayak gimana ini? Saya bilang, aduh bagaimana ini? Gimana saya bilang? Sudahlah, saya cicil nanti sama uang bulanan atau apalah, saya pikir saya bayar bunga aja nanti. Sudah, gagal. Saya ngomong, gagal, sudah. Akhirnya tiba saatnya saya harus balik ke Jogja Bapak Ibu. Oh ya, balik ke Jogja. Saya sudah lupa semuanya. Dan ketika saya di Jogja, saya ditelepon lagi sama upline saya. Tapi saya ngangkat teleponnya udah gak semangat. Halo, gimana Wan bisnisnya? Hancur. Nah, katanya kamu yakin apa BMW? Katanya biar walaupun ketemu jalannya udah syukur. Ya itu kan dulu. Masa semangat nih? Ya kan saya ditolak. Saya ngomong kayak gitu. Wah ditarik phone saya. Wah ketemu Mas Iwan. Ya. Di situ Bapak Ibu saya dikenalkan sistem. Saya diajarin di NDT. Saya terbuka lagi, kebuka. Saya belajar Bapak Ibu di NDT tersebut. Diajarin. Semua orang sukses itu pasti gagal. Ya. Kalau ada orang gak gagal itu karena pasti dia gak pernah ngapa-ngapain. Makanya dia gak pernah gagal. Melakukan aja kagak, gimana dia mau gagal? Ya kan? Ya. Saya diajarin Bapak Ibu, di NDT itu kebuka. Orang sukses adalah orang yang melewati proses kegagalan. Jadi gagal itu adalah bagian dari sukses. Saya diajarin, oh berarti saya ditolak itu bagian dari sukses. Oh berarti saya sukses. Oh sederhana gitu ya. Saya diajarin Bapak Ibu. Ya. Saya ngedrop waktu itu, saya dimarahin sama upline-upline saya. Mas Iwan, Mbak Dia, Mas Wawan, Pak Luis juga marahin. Saya bilang, kalau saya susah di bisnis ini gimana? Pak Luis, Mas Iwan, Mbak Dia ngomong, emang lu sekarang gak susah? Oh iya ya. Saya pikir Pak Luis ngomong, sukses sulit, tapi jauh lebih sulit kalau gak sukses, ngerti gak? Oh iya ya, ngerti. Oh saya bilang, oh iya. Oh betul, saya bilang, oh ya betul. Sukses sulit, tapi jauh lebih sulit kalau nggak sukses. Jawabannya sukses sulit, jauh lebih. Iya betul ya. Oh iya betul, sederhana. Sukses sulit, tapi jauh lebih sulit nggak sukses. Mendingan saya berjuang. Kalau saya pun nggak masuk bisnis ini, saya juga susah. Pasti juga saya berjuang. Mendingan di bisnis ini saya berjuang. Saya bilang gitu kan. Saya bilang saya berjuang. Oke. Gimana Pak jalannya? 7 langkah. Buat impian. Apalagi impian? Seperti ini. Buat daftar nama. Oh gitu ya. Perasaan sih cuma tulis di otak aja gitu. Pasti ini seperti ini. Pasti karena teachable aja kan. Saya ikut aja. Buat janji, saya buat janji. Ya, saya undang teman-teman saya. Ya, saya belajar presentasi, nggak bisa presentasi saya undang. Ya, pelan demi pelan ditolak, sakit hati. Tapi saya punya antivirus ya. Ketika saya ngedrop ditolak, susah sulit, tapi jauh lebih sulit kalau nggak sukses. Semangat lagi, kan? Ya, iya Pak, itu antivirus saya. Ya. Karena kalau saya nggak pakai antivirus itu saya mau ngedrop. Emang kalau ngedrop saya dapat duit gitu? Kan kagak. Saya bilang begitu. Mendingan saya jalan. Sudahlah. Sukses sulit ya. Sudah. Saya jalan terus. Akhirnya Bapak Ibu berhasil bintang 4 saya 1 bulan. Saya datang sama teman saya di tingkat. Lunasin. 2 juta jepret. Saya lunasin ya. Sebelumnya saya kenalin ya bintang-bintang 3 saya ya. Salah satunya ada teman saya yang sama-sama dari satu kelas waktu SMA, sama-sama dari Palu ya. Jadi saya itu kalau saya orangnya sanguin, dia melankolis sekali Bapak Ibu ya. Waktu saya buat janji, saya kenalan sama dia Bapak Ibu, saya presentasi, itu dia hitung-hitung. Kalau bonusnya bintang 3 ketemu bintang 3 ini dapat berapa? 485 friend. Di atasnya dapat berapa? Katanya 60 sampai 65 ribu. Di atasnya 60 sampai 65. Di atasnya, kalau begini harus rugi. Salah. Ini salah, nggak mungkin. Ini kamu, di perhitungan Bapak Ibu, profit sampai 1%. Saya bilang, nggak, itu ada teman upline saya yang tahu ada. Nah dia punya tetangga Bapak Ibu, kakak tingkat. Kalau ini orangnya satu koleris sekali Pak. Ya, Anda tadi lihat mungkin slide-nya. Di presentasi apa dia bilang, haram. Saya bilang, mereka satu kontrakan Pak. Si teman saya yang satu ini yang kerjanya cuma main PS, melankolis ini waktu saya presentasi, dia mulai tertarik, tapi karena satu dekatan tetanggaan kamar sama kakak tingkat yang satu ini, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dikasih racun di otaknya. Kamu jangan mau ikut bisnisnya Iwan itu, ya fokus saja kita mau skripsi ini.
Itu bisnis haram, nggak mungkin bapak-bapak disikat. Mana rugilah perusahaannya kalau kasih BMW. Memang kira BMW itu murah. Iya ya, teman saya ini lapor si yang tadi ini waktu dia terlalu melankolis kan saya kasih tahu perhitungannya. Saya ajarin seperti ini kan saya belajar sama upline saya. Dia sudah mulai tertarik tapi dikasih racun lagi sama temannya. Dia ngomong, "Wah, tolonglah. Itu perannya betul itu kakak tingkat kita satu itu. Masa dia bilang begini-begini?" Saya datangin. Saya jelasin Bapak Ibu. Wah, gini. Mulai dia kebuka. Oh iya, berarti ini bukan bisnis haram. Tapi dia ada alasan lagi. Beliau udah ngomong, tapi saya mau bergabung kalau kamu bisa buat positif pacar saya. Pacar saya itu orang Jakarta. Di Jakarta itu bisnis kayak gini banyak. Banyak penipuan. Jadi pacar saya itu tidak akan pernah ngasih duit sama saya nanti. Dia makan saja saya sama pacar saya, dia bilang kayak gitu. Oh, jadi saya presentasi pacarmu. Oh iya, saya datang pacarnya. Presentasi, liatin bukti. Nah, untung ya kita sudah punya super system. Ya, saya diajarin sama upline saya. Kita jangan jadi Superman pakai orang ketiga, bawa ke pertemuan. Wah, saya bawa ke pertemuan Bapak Ibu. Bawa ke pertemuan, di sana mereka lihat bukti langsung. Ya, nanti waktu itu ya bela-belain Bapak Ibu, ya. Saya pinjam motor teman, pinjamin ke dia. Nah, saya sama si teman saya ya yang tadi yang melankolis itu kita jalan kaki Bapak Ibu. Biarin si kakak tingkat ini supaya dia nggak jadi racun, ya. Biarin dia naik motor. Udah, akhirnya klik pada join. Ya, luar biasa sekali. Dan sekarang ya teman saya melankolis tadi, Pak Nursam, salah satu kaki bronze lion saya, luar biasa, mohon aplaus buat dia. Ya. Karena mereka satu kontrakan, nggak mungkin saya buat cross line, saya taruh di bawahnya. Itu jadi dan lainnya langsung sekarang juga seorang bintang 8, Bapak Abdi Suardin, ya. Dan beliau bronze line juga ada satu teman saya lagi, ya. Sama-sama juga anak dari Palu, ya. Cuman SMA-nya dia langsung ke Jogja, SMP-nya saya sama-sama dengan beliau. Saya datangin, ya. Dia seorang musisi, pemain bass, dan dia sudah dapat income karena main bass. Di kafe-kafe dia udah punya penghasilan. Saya jelasin gini. Dia pertama menolak, saya bawa ke upline saya. Di persentahannya dia tertarik Bapak Ibu. Sekarang beliau jadi seorang bintang 8, di bawahnya langsung Pak Nursam. Bapak Frianto Sada pernah ngisi IM di sini Bapak Ibu, ya. Jadi Pak Nursam bronze line karena ada Pak Ferry sama Pak Abdi Suardin, ya. Satu kaki bintang 8 saya seorang tetangga kos saya. Beliau dari Palembang. Dulu saya kenalin. Beliau susah sekali, ya. Ceritanya beliau anak broken home, bapaknya nikah lagi, ibunya nikah lagi. Dia akhirnya lari ke Bandung jadi anak pang. Dia pernah ngamen, pokoknya pakaiannya ketat, tindik sana tindik sini. Tapi dia mau berubah, akhirnya dia pilih pindah ke Jogja karena di Bandung biaya hidup mahal, ya. Akhirnya dia di Jogja dia kuliah. Saya nggak ngerti dia dapat duit dari mana, dia banyak sekali dia jualan. Kadang dia jualan di Jogja, jualan kain dan macam-macam. Dia kuliah, bahkan dia belajar sampai mati-matian supaya jadi seorang asisten dosen. Akhirnya dia dapat penghasilan sehingga dia bisa hidup di Jogja. Saya kenalin bisnis ini Bapak Ibu. Ketika saya kenalin, dia juga nggak terlalu banyak neko-neko karena saya bilang ini bisnis bagus, bisa merubah hidup. Habis itu dia bilang konsepnya seperti apa, saya jelasin seperti ini, buktinya mana, saya bawa ke rumah upline saya. Saya bawa ke rumahnya tempatnya upline saya, ibu dia sama Mas Iwan. Akhirnya klik dan dia bergabung langsung dengan sohibnya temennya. Jadi waktu itu saya langsung bintang 4 gemuk sekali, ya. Dan bintang 4 saya langsung lunasin, ya. Bintang 8 saya tadi mohon aplaus buat Bapak Ade Hayat Saputra, ya. Nama satunya. Ya. Sekarang udah bintang 8, kemudian bintang akhirnya saya jadi bintang 4 ya. Saya lunasin Bapak Ibu. Saya lunasin sama teman saya yang tadi pandang enteng, dia bilang 40.000 aja lu nggak bisa bayar. Saya datangin, saya banting duit 2 juta, friend, ya. Selesai utang saya. Kamu dapat duit dari mana, Wan? Ada bisnis lah. Bisnis apa? Oh, kamu mau tahu ya? Dulu saya nggak anggap dia, karena saya pikir paling nggak bisa. Saya nggak seperti itu Bapak Ibu. Kamu mau tahu juga ya? Oh ya. Oh, tertarik Bapak Ibu. Tertarik. Motor yang tadi ditebus digade lagi sama dia. Masuk dia sama kakaknya, Pak. Ya. Ya, sekarang jadi bintang 6 saya. Mohon aplaus buat Pak Andi Habibi, ya, dia orang Palopo, ya. Ya. Lupa di NDT diajarin, nggak boleh memilih. Orang itu tawarkan aja semuanya. Oh iya saya lupa, akhirnya dia join. Ya. Bintang 4 Bapak Ibu.
Bintang 4, akhirnya saya kejar bintang 5 Bapak Ibu, kemudian 1,5 bulan kemudian bintang 5, wah senang sekali, punya bonus. Kalau tadi bintang 4 punya bonus 2 juta nggak kerasa, karena langsung bayar utang, langsung hilang, capek keringat hilang. Ini pas bintang 5, jebret, dapat 3 juta, Tuhan syukur sekali. Dapat 3 juta, ya saya ingat sekali, wah kayaknya saya harus punya motor deh ini, butuh, nggak mungkin pinjam-pinjam motor ya. So, naik sepeda ya kalau 1-2 rumah sekitar kos bisa saya pakai naik sepeda. Mulai jauh-jauh saya bingung kalau pertemuan. Pinjam motor nggak enak Bapak Ibu. Anda bisa ngerti ya kalau pinjam motor ya. Pinjam pertama kali enak kan mukanya orang ya. Pinjam 2 kali kan nggak enak mukanya Pak. Pinjam ketiga kali apalagi lebih nggak enak. Makanya biasanya orang pinjam motor itu ngebut-ngebut. Anda ngerti ya? Makanya kalau kita sering lihat orang ngebut-ngebut itu biasa motor pinjaman kali ya. Saya ngalamin Pak ya. Saya ngalamin dulu itu bintang 5. Oh saya tabung-tabung bintang 5. Wah saya harus beli motor. Dan akhirnya bisa beli motor second Astrea Star 5 juta. Wah senang sekali saya bangga, yes punya motor. Wah saya bintang 5 punya motor Bapak Ibu. Ada teman dekat saya datang lagi. Wan kamu kan join Tiansi gadai motor. Saya kan pengen join. Pinjamlah motormu saya gadai. Saya bilang belum lama. Tapi saya kan ingat teman Pak, friend. Aduh ikatan emosional. Gak enak kayak sendiri kan. Oke pakailah gadai. Digadai sama teman saya join lagi nggak apa-apa gitu kan. Bapak Ibu anaknya nggak sistem, nggak mau ikutin sistem ya, panas-panas titik-titik gitu kan, hilang motor nggak ditebus sama dia. Abis itu datang cuman gini ngomongnya, halo friend mana motorku, saya bilang kamu kan calon orang kaya santai lah, berapa sih motor bonusmu kan banyak. Muka saya mau saya bilang ya. Tapi saya ingat teman-teman, saya waktu itu aduh susah-susah bareng sama mereka, ya udah deh, nggak apa-apa, saya berdoa aja sama Tuhan, saya ikhlasin aja. Saya bilang nggak apa-apa. Bintang 6 Bapak Ibu, bintang 6, wah, bisa beli motor smash baru, wah saya bangga sekali. Dulu motor saya kan saya beli motor smash baru bintang 6, wah saya banget, saya taruh parkir di kos-kosan. Teman-teman saya negatif saya panggil, friend sini, boy kumpul, lihat ini, buktinya, saya nggak main-main kan, hidup saya berubah. Saya bisa beli motor smash, ketawa mereka. Motor smash aja dibanggain ya. Ilahi Wan, di Indonesia banyak sekali yang punya motor smash. Dia bilang, tawain saya Pak. Ya. Saya gondok, saya bingung. Apa yang saya banggain ya? Saya panggil, sini bos, sini. Ente lihat ini motor smash. Lihat saya bilang. Kenapa dilihat? Tahu nggak harganya? Saya bilang. Ini bukan 10.000, ini 10 juta. 10 juta itu bukan daun, duit, lu bisa nggak? Nah, dia nih, Iwan emosi, saya bilang lu aja rokok 1 batang masih, Nana, saya bilang kayak gitu. Kamu jangan macam-macam kecengin saya bilang, gini-gini 10 juta bos, 10 juta duit sendiri, keringat sendiri, apa lu? Rokok 1 batang masih mama, saya bilang masih manja, diam dia Pak, ya. Kepikiran juga. Jadi saya gimana Wan? Ya join lah. Oh iya ya. Bintang 6, bintang 7 Bapak Ibu. Bintang 7, downline saya mulai ngomong. Bapak ngomong, kayaknya aduh, prospek saya pada nanya, kok Bapak masih naik motor? Jadi kenapa naik motor? Kan saya suka naik motor. Gak pantas Pak. Serius? Bapak harus punya mobil. Ini kok saya dipaksain sama downline beli mobil. Kurang ajar juga. Oh iya. Tapi saya pikir betul juga Pak. Ya, saya sering kehujanan, ya. Malam, aduh nggak enak sekali. Saya pernah Bapak Ibu naik motor, pakai jas, tiba-tiba hujan, dapat lampu merah yang lama sekali menyalanya itu Pak. Apa hijaunya itu lama sekali. Merinding saya Pak. Aduh Tuhan, kapan ini hijaunya? Habis itu, ya, ada mobilnya. Anak muda, teman, wah bagus sekali, mobil modif, musiknya bum bum bum. Sebelahnya cewek, pas nunggu lampu hijau Bapak Ibu, dia santai. Panas saya Pak. Tuhan, saya bilang, saya nggak terima. Bikin malu distributor Tiansi. Saya harus punya mobil. Saya konsultasi sama plan saya mau beli mobil. Gimana caranya supaya saya beli mobil? Kamu suka mobil apa? Apa ya? Saya nggak tahu mobil. Wah saya lihat gambar. Wah saya lihat Opel Blazer, pantatnya bagus, keren. Saya bilang ini aja Pak, ini aja
ini saya senang. Kamu harus begini. Oke, saya kejar. Buat organisasi jaringanmu seperti ini, penghasilan seperti ini. Wah, saya kejar. Wah, demi mobil. Set. Akhirnya dapat Bapak Ibu. Bintang 7. Akhirnya Bapak Ibu saya bisa beli mobil. Luar biasa. Ya. Bangga sekali, Pak. Opel Blazer lagi ya, nggak malu-maluin dikit ya. Astaga Bapak, saya lupa Pak. Saya beli mobil belum tahu nyetir. Saya tanya sama upline saya, teman-teman saya. Bos, piye caranya naik mobil? Ya sama lah kayak naik motor. Jangan saya tanya serius. Iyalah sama. Kamu pernah main PS nggak? Main Gran Turismo? Oh ya suka sekali. Ya kayak Gran Turismo itu kan. Saya bilang, oh ya oke lah. Saya coba Bapak Ibu, 5 menit tabrak yang listrik, pang. Saya bilang, astaga, ya. Nggak apa-apa, saya diajarin kunci sukses adalah harus berani gagal. Tang 7, nggak apa-apa belajar. Tapi yang paling parah pernah 1 bulan dari itu Bapak Ibu. Ada bis Kopata, lagi berhenti di pinggir jalan, turunin penumpang, saya tabrak. Astaga, saya tabrak keras lagi, pang. Supirnya turun. Bapak kenapa? Dia bilang. Saya kan sudah di pinggir, diam, gak ganggu Anda. Saya bilang sama supirnya, aduh Pak, sorry Pak, saya lupa mana gas, mana rem. Aduh Bapak Ibu, Tiansi luar biasa Pak, terlalu cepat merubah orang ya. Luar biasa, saya sudah. Aduh Bapak Ibu, parah sekali. Pernah ada lagi saya ngalamin Pak, saya sakit, pernah saya sakit Pak. Saya pikir saya sakit mah. Dalam hati saya sudah makan banyak, kok bisa sakit mah, aduh sakit perut, aduh. Akhirnya saya malam sakit sekali, saya nggak tahan, dibawa ke UGD, saya teriak-teriak. Ternyata Bapak Ibu setelah ini sama dokter, wah Bapak harus operasi usus buntu. Saya dibilang operasi. Saya waktu itu kena sudah kesakitan sekali, itu nggak tahan. Terserah deh, mau mati saya bilang, udah ngomong kan, tolong cepat. Nah yang ngantar saya ini kan downline saya. Ini bintang 7 kita, ini banyak uangnya, kasih masuk VIP kelas 1. Dimasukin Bapak Ibu, udah rumah sakit swasta VIP kelas 1, saya nggak tahu, pokoknya saya mau mati ini, cepat aja operasi, saya bilang kan. Sadar saya operasi, kok kamar ini mewah sekali, saya bilang kan. Saya tanya sama pacar saya waktu itu, Dek, kakak kenapa? Kakak operasi usus buntu. Oh, berapa biayanya? 3 hari, 6 juta. 6 juta saya bilang. Kaget waktu saya waktu itu habis dibius Bapak Ibu. Saya lupa kalau saya Tiansi. Lupa bintang 7 kan? Bintang 7 banyak duitnya Pak. Pacar saya ngomong, kakak kenapa? Bayar pakai apa 6 juta? Nggak mungkin, mama papa. Saya telepon ibu saya lupa waktu saya Tiansi. Pak tolong saya di rumah sakit begini. Ibu saya ngomong, Pak mau bayar pakai apa? Mau apa? Papa juga nggak punya duit. Kamu kan Tiansi. Saya pikir, oh iya ya, belasan juta kan berapa sih 6 juta? Oh iya saya lupa Tiansi Bapak Ibu, aduh. Senang sekali saya Pak, ketika saya mengalami masalah, ketika saya putus bangun bisnis ini, saya ada apa-apanya saya bisa bayar sendiri. Saya ingat sekali teman-teman saya yang negatif, waktu nengok saya Pak, mereka itu cuma begini datang sama saya, liatin, sakit ya Wan, kasihan ya, sabar, kirain ngasih duit, jangan gitu, sabar. Untung saya tidak ingat kata-kata mereka. Anda sering bangun bisnis ini Bapak Ibu, dikecengin, dibuangin sampah, alah masuk Tiansi, nanti kamu begini-begini, nanti. Intinya kita diajak nggak usah join. Intinya seperti itu. Kalau kita dengarin kata-kata mereka, pada saat kita susah mereka ngasih duit nggak Bapak Ibu? Nggak ada ngasih duit Pak. Paling mereka kayak teman saya datang, kasihin ya Wan, sakit ya Wan, dadah ya, kurang ajar Pak. Saya sadar Bapak Ibu, dalam hidup ini tidak ada yang ketika kita mengalami masalah, tidak ada yang mau peduli Pak, tidak ada yang mau peduli. Yang peduli hanya diri kita. Saya bilang untung Tuhan saya putuskan Bapak Ibu. Aduh Bapak Ibu jangan ragu-ragu Bapak Ibu. Pastikan Anda lihat potensi bisnis ini besar sekali, itu bintang 7, bintang 8 akhirnya ya. Saya ingat bintang 8 saya mulai bangun bisnis ini, bintang 8 karena saya tahu potensi bintang 8 dapat BMW. Saya kejar bintang 8 saya. Walaupun saya harus kemana-mana Bapak Ibu. Waktu itu saya ingat kali saya ke Papua Pak. Saya ke Papua 3 minggu di sana Pak. Di sana saya harus disuntik anti malaria Pak. Saya lakukan yang penting saya bisa. 3 minggu saya ketemu di sana, saya jalankan di sini, kendati masuk di gunung dimanapun saya jalani Pak. Karena saya punya impian, ya. Saya harus bintang 8 waktu itu, dan ketika saya bintang 8 break, kalau saya bintang 8,
Akhirnya Bapak Ibu, bonusnya ya sudah tahu ya bintang 8. Saya telepon orang tua saya kan ternyata selama biaya saya kuliah kredit bank Bapak Ibu. Saya bilang, papa punya kredit bank di mana-mana. Berapa per bulan? Saya lunasin Bapak Ibu. Indah sekali Bapak Ibu. Dari bisnis ini saya bisa bantu orang tua saya Pak. Ya, saya lihat teman-teman saya ya. Saya lihat teman-teman saya yang bintang 7 mereka juga pada berhasil ya. Saya melihat, oh syukur sekali ya. Kemudian di Bronze Lion Bapak Ibu, saya akhirnya bisa menikah dengan biaya sendiri ya. Dan bulan Mei kemarin akhirnya dari bisnis ini gimana ya ngomongnya ya. Bapak Ibu sudah tahu ya, bulan Mei akhirnya saya dapat penghargaan reward BMW dari perusahaan ini ya. Luar biasa sekali Pak. Ya, saya bisa bayangin ya. Saya banyak sekali dibantu oleh upline saya Bapak Ibu. Saya pernah Bapak Ibu jalankan bisnis ini, saya nggak teachable tapi saya sadar ya. Ketika saya nggak teachable bisnis saya turun ya. Saya belajar sama upline saya waktu saya masih bintang 7 mau ngejar reward, saya tanya sama upline saya apa yang saya lakukan. Saya mau dapat BMW. Saya bilang aduh kapan lagi dapat mobil. Saya bilang Tuhan bantu saya, upline saya bilang bantu saya, Mas Iwan Mbak Dia bantu saya mau pokoknya mau suruh terjun got, saya terjun got yang penting dapat BMW ya. Karena saya panas lihat Pak Luis ngomong mati hidup belum tentu beli. Pak Iwan Palu, mati hidup belum tentu beli ya. Udah saya kejar Pak ya. Pak Luis dulu ngomong kayak gitu Pak. Akhirnya saya kejar BMW, wah berarti dapat akhirnya Bronze Lion, dapat BMW, menikah Bapak Ibu ya. Alhamdulillah dari bisnis ini saya bisa menikah dari biaya ya, keringat dari saya dapatkan dari bisnis ini ya. Saya jadi pede ketemu ibu bapak mertua saya Pak ya. Pacar saya orang Medan dan background bapak mertua saya tentara Pak. Anda bisa bayang orang Medan tentara Pak. Waduh, untung dapat BMW Pak, jadi pede ngomongnya kan. Ngelamarnya pede Pak ya, pastikan Anda kalau nggak pede sama mertua harus dapat BMW dulu Pak ya. Pasti pede nanti ya. Oke Bapak Ibu, semuanya luar biasa sekali ya. Bisnis ini bisa memberikan kebebasan finansial luar biasa. Anda jalankan bisnis, Anda putuskan, Anda akan terima nggak terima ketika Anda selesaikan bisnis ini, Anda akan dapatkan perubahan finansial yang jauh lebih baik Pak ya. Terima nggak terima, kalau Anda jalankan bisnis ini, Anda putuskan ya, Anda akan dapatkan kebebasan waktu. Indah sekali Pak bisnis ini. Ketika saya sudah mulai bangun bisnis dan sistem mulai berkembang, saya lihat Bapak Ibu, kebebasan waktu indah sekali. Saya tidak ngapa-ngapain, bisnis saya berkembang karena ada sistemnya ya. Saya lihat bisnis saya bisa menghasilkan terus profit. Pernah ada keluarga saya, paman saya dari Jakarta datang lihat saya ya. Anda tahu dia kerja di Jakarta, jam 3 udah bangun. Kebiasaannya di Jogja, akhirnya di jam 3 dia bangunin saya. Saya bilang, om ngapain bangunin saya jam 3? Saya bangunnya jam 12 om. Om saya kaget. Ya sering sekali buka, habis sholat subuh bisa tidur lagi, indah sekali Pak. Indah sekali bebas waktu ya. Saya bilang sama om saya, om tahu nggak di Jakarta orang-orang yang nggak bebas waktu kerja terus ya. Kemarin itu ada ayam, kumpulan ayam itu protes sama Tuhan. Om saya bingung, kenapa? Ayam itu kan tugasnya apa om? Bangunin manusia jam 4:30. Tapi karena orang-orang di Jakarta banyak nggak bebas waktu, jam 3 itu harus manasin mobil, 4:30 udah mandi, akhirnya ayam yang mereka bangunin. Bukan, aduh nggak indah. Enak sekali freedom Bapak Ibu, enak sekali freedom. Bebas waktu Anda bisa dapatkan di bisnis ini. Anda mungkin nggak tertarik materi, Anda mungkin ingin mendapatkan yang lain Bapak Ibu. Anda ingin membantu banyak orang, Anda ingin sosial ya. Dulu saya ingat sekali waktu saya jadi gerakan mahasiswa, saya tuh anti sekali sama materi. Pokoknya orang ngomong materi saya lempar Pak. Saya bilang saya idealis ya. Saya nggak suka materi saya ngomong. Waktu itu dulu saya aktif di idealis, saya masih mahasiswa. Tapi saya pernah ketampar nonton TV Pak. Ada anak kelas 3 SD bunuh diri Bapak Ibu. Hanya gara-gara bapaknya nggak bisa beliin handphone dan dia diledekin. Dan bapaknya hanya seorang tukang becak Pak. Bahkan barusan terjadi di Jogja Pak. Ada seorang ibu miskin karena nggak bisa membiayai anaknya, dia kasih makan racun tikus 3 orang anaknya Pak, di pematang sawah, saking miskinnya Bapak Ibu. Anda bisa bayangin, Agim aja ditanya, AA mau kaya nggak? Apa Agim bilang? Nggak mau, tapi harus kaya. Kenapa? Tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah Bapak Ibu. Ya, kita bisa membantu banyak orang ya. Atau Anda yang mahasiswa ya, Anda bisa bayangin, mungkin Anda sama seperti saya. Pada saat nanti wisuda, Anda bisa bayangin, Anda wisuda, teman-teman saya di Jogja kalau wisuda mukanya itu tegang Pak. Sudah tegang cemberut. Kenapa? Calon pengangguran. Stres Pak ya. Mereka stres, kalau enggak mereka bawa kartu nama banyak. Cari-cari orang, bos, lu kalau balik ke Kalimantan dapat kerjaan, kasih tahu ya, ini kartu nama saya. Kerjaan, cari Pak. Tapi saya bayangin, saya dengan teman-teman saya, dengan downline saya, pada saat wisuda paling menebar pesona, paling senyum. Ya kan? Anda bayang, Anda pasti dapat Pak. Kalau ditanya, Wan kamu nanti kerja di mana?
Apa? Kerja? Enggak salah dengar apa? Kerja. Friend, enggak kerja Pak, holiday. Liburan Pak. Apa lagi mau dicari? BMW punya, penghasilan punya, istri punya. Aduh indah sekali dunia. Itu visi Anda Pak. Ya. Hidup pilihan Bapak Ibu, hidup pilihan. Anda mau milih rencana hidup seperti apa di tangan Anda. Bapak Ibu, Anda tahu kenapa kami begitu sangat semangat. Orang yang mengundang Anda, leader-leader di sini begitu sangat semangat menawarkan bisnis ini. Apapun persepsi Anda tentang bisnis ini, terima nggak terima, Anda saat ini merencanakan hidup, setuju nggak? Tinggal Anda memilih rencana hidup seperti apa yang Anda pilih. Anda mau memilih jalan yang finishnya Anda orang jadi biasa-biasa, atau Anda memilih sebuah jalan yang finishnya Anda jadi orang berkualitas. Bukan persoalan sok-sokan kaya atau materi, tapi sebuah kebutuhan normatif nggak untuk hidup jauh lebih layak. Ya, kalau Anda tahu, Anda tanya apa prinsip orang-orang yang di depan sini bisa sukses Bapak Ibu, satu hal, mereka punya impian Bapak Ibu. Impian definisinya bukan angan-angan, bukan harapan kosong, tapi sesuatu yang harus terwujud Bapak Ibu. Kalau kita punya sesuatu yang harus terwujud Bapak Ibu, kalau Anda punya komitmen terhadap sesuatu yang Anda ingin capai, Anda pasti akan mikir jalannya Pak. Anda akan ingin raih apapun yang terjadi. Ya, itu yang membuat orang-orang di depan sini, leader-leader ya, Pak Rizky Kanata, ya, grupnya Pak Eko bisa besar sekali seperti ini. Karena mereka punya impian Pak. Orang di luar sana itu impiannya ada, tapi ditanya impiannya seperti apa? Ya kalau saya dapat syukur, kalau nggak kagak ya. Bukan seperti itu impian Bapak Ibu. Impian adalah Anda punya obsesi yang benar-benar Anda ingin wujudkan apapun yang terjadi. Bapak Ibu, kalau Anda punya itu, Anda punya sikap positif minimal. Anda menghargai diri Anda bahwa Anda juga bisa sukses. Saya itu biasa stres Bapak Ibu kalau ketemu orang yang nggak percaya dirinya sukses. Ya Allah, ini orang dicipta mau jadi apa? Diciptakan Tuhan kalau nggak percaya dirinya sukses. Kalau kita percaya Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang Pak. Kita percaya sukses adalah hak semua orang. Berarti kita juga punya sikap positif, harus percaya bahwa kita juga bisa sukses Bapak Ibu. Ya, Anda terlahir untuk sukses Bapak Ibu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kalau Anda tahu kuncinya cuma itu Pak. Kalau Anda punya impian, Anda akan punya power 95% untuk sukses di usaha ini. Anda tanya teknisnya, sudah tersedia Bapak Ibu. Kita punya sekolah bisnisnya. Bapak Ibu bisa bayangin, background saya teknik lingkungan, yang saya tahu ilmu lingkungan. Kalau ditantang suruh bongkar pasang motor, saya nggak bisa Pak. Tapi kalau disediakan orang yang sudah biasa bongkar pasang motor, saya bisa nggak? Bisa Pak. Kenapa? Karena ada yang sudah berhasil. Begitupun bisnis ini sudah menyediakan tim player, orang-orang yang berhasil. Sudah menyediakan cara-caranya Pak. Tinggal Anda punya impian Bapak Ibu. Kalau Anda punya impian Bapak Ibu, sudah tersedia jalannya, apa yang terjadi Pak? Perubahan sukses nggak? Perubahan sukses Pak. Leader Anda sudah buktikan. Ya. Saya sedikit akan cerita kepada Anda semua Bapak Ibu. Ya. Apa yang membuat saya, impian saya, kenapa saya memiliki semangat seperti ini. Kenapa saya mau jalankan bisnis ini Bapak Ibu. Saya tahu sekali Bapak Ibu, banyak di luar sana. Ketika saya pertama kali kenal bisnis ini, banyak teman saya kecengin. Ya, alah ngapain kamu jalani bisnis itu seperti itu kan? Sosokan dewasa, belagu kayak orang sudah tua aja. Nikmatin aja masa muda kayak gini, dibilang kayak gitu Pak. Ya, tapi saya sadar Bapak Ibu, saya punya orang tua Bapak Ibu. Ya, saya punya ibu Pak. Saya pernah waktu kuliah Bapak Ibu, ya, saya hampir berhenti Pak. Hanya gara-gara krisis moneter, orang tua saya harus jual motor dan orang tua saya ke kantor harus naik angkot hanya untuk mau biaya saya kuliah. Saya nggak terima saat itu Pak. Ketika saya tahu, saya nggak terima Bapak Ibu. Saya nggak terima, saya bilang, saya sebesar segede gini, tidak mau buat orang saya tambah susah. Orang tua saya harus naik angkot hanya mau sekolahin saya di Jogja, saya nggak terima. Ya, saya balik ke Palu, saya ngomong sama orang tua saya berhenti kuliah, nggak usah. Ngapain saya jadi anak segede gini, nyusahin orang tua. Saya bilang kayak gitu Bapak. Tapi orang tua saya bilang, Wan, kau balik ke Jogja, selesaikan kuliahmu Pak. Biar papa sama mama yang seperti ini. Saya dari situ Pak, ketampar saya Pak. Saya bilang, Tuhan saya harus berubah cepat. Bapak Ibu kalau Anda tanya Pak, kenapa saya mau jalankan di sini? Kenapa banyak orang-orang mau serius di usaha ini? Karena kami punya orang-orang yang kami cintai Bapak Ibu. Kami punya orang tua, saya punya ibu Pak. Saya pernah juga bapak saya Bapak Ibu. Ya, saya ingat sekali bapak saya Pak. Bapak saya harus ngutang bank Pak. Utang bank sebelum selesai, utang bank sana lagi. Di flip-flop hanya untuk mau biayain saya Pak. Dan saya itu gak terima Bapak Ibu. Bapak Ibu saya jalankan bisnis ini karena mereka Pak. Ya. Saya tahu banyak yang kecengin saya. Tapi saya tahu mereka gak peduli sama orang tua saya. Itu prinsip bagi saya. Bapak Ibu itu akan terjadi sama diri Anda ya. Ya. Mungkin Anda saat ini merasa belum butuh, tapi suatu saat nanti Pak, kita nggak tahu rencana Tuhan Pak. Suatu saat lebih indah Pak. Jangan Anda jalankan bisnis ini nanti Anda ketampar hidup Pak. Sakit Pak. Ya. Mendingan Anda jalankan bisnis saat ini Pak. Oke. Ini istri saya Bapak Ibu ya. Orang yang terus mensupport saya jalankan bisnis ini. Saya sering sekali ya
Sering sekali saya kehabisan operasional ya, karena uang saya harus bayar utang orang tua saya. Tapi beliau mau bantu saya Bapak Ibu, beliau selalu terus support saya Pak. Ya saya nggak mau ya, saya nggak mau istri saya susah Pak ya. Orang yang paling saya cintai saya nggak mau ya, saya bisa sukses berkat beliau ya. Aplaus buat istri saya Pak. Ya saya jalankan bisnis ini buat dia Pak ya. Oke. Ya ada foto-foto keluarga saya punya dream Bapak Ibu. Saya akan lakukan apapun Bapak Ibu ya. Saya punya obsesi Bapak Ibu, saya akan lakukan apapun demi keluarga saya. Ya, itu obsesi saya Bapak Ibu. Tanyakan kepada Anda punya nggak obsesi Bapak Ibu? Anda punya nggak sesuatu yang harus Anda wujudkan sebelum Anda meninggal? Pasti punya. Kita semua di ruangan ini pasti punya obsesi yang kita ingin wujudkan sebelum kita meninggal. Pasti punya Bapak Ibu. Pertanyaannya obsesi itu kapan Anda ingin perjuangkan Pak? Orang tua Anda menunggu Pak, Anda sukses Pak. Orang tua anak saya begitu senang sekali, bahagia sekali ketika saya dapat reward. Saya telepon mama saya, Mama Iwan dapat BMW. Mama saya langsung nangis di sana ngomong, Iwan kamu dulu nggak punya apa-apa, tapi mama tahu. Mama saya nangis bahagia Pak. Bangga sekali saya, oh Tuhan, saya benar-benar bisa bahagiain orang tua saya. Saya bilang waktu pertama kali saya beli mobil Pak, orang bapak saya datang, bapak saya nangis Pak nyetir mobil saya. Bapak saya cuma ngomong, Papa dulu jadi supirnya orang, sekarang anaknya bisa beli mobil sendiri. Indah sekali saya lihat senyum bapak saya Pak. Indah sekali Bapak Ibu. Indah sekali Bapak Ibu. Saya bilang Pak, BMW ini turun, mobil ini langsung di Palu. Bapak saya nangis Pak. Bapak saya nangis Pak. Saya bilang Tuhan indah sekali di sini. Bapak Ibu ya, banyak hal yang Anda bisa dapatkan dari bisnis ini suatu saat nanti. Kalau Anda mau memiliki prinsip, Anda mau memiliki komitmen untuk berjuang Pak. Untuk orang-orang yang Anda cintai Pak. Satu hal, kalau Anda ingin di ruangan malam hari ini, Anda pulang tidak sia-sia Bapak Ibu. Anda ingin tahu kunci sukses ya. Orang-orang yang kalau kita lihat Bapak Ibu, para pemenang-pemenang di bisnis ini, kalau Anda kumpulin dari semua pemenang ya, dari Pak Louis, siapa semua orang yang sukses, kalau Anda kumpulin, Anda cari cirinya yang sama, satu Bapak Ibu. Mereka punya prinsip, mereka punya komitmen terhadap impiannya Pak. Itu Pak. Itu membuat kita semua ini sama bisa jadi pemenang. Artinya Pak, kalau malam hari ini Anda punya komitmen, Anda mau melakukan sesuatu yang sudah Anda katakan Pak. Anda mau berjuang untuk sukses, Anda akan lihat Bapak Ibu. Akan ada perubahan ya. Akan ada aura positif di dalam diri Anda. Apalagi kalau Anda tambah dengan sebuah keyakinan. Anda believe itu terjadi. Akan beda Pak ya. Satu hal Bapak Ibu, di bisnis ini kunci 95% bukan ditentukan usia, latar belakang, pekerjaan, bukan ditentukan itu Bapak Ibu. Saya bahagia sekali kenal di usia ini, di usaha ini. Sukses Bapak Ibu ditentukan oleh impian dan sikap. Saya belajar apa itu impian. Anda punya cita-cita Pak. Kalau kita sudah punya cita-cita Bapak Ibu, kita ibaratkan dalam kehidupan ini kita punya tujuan Pak. Anda buat cita-cita Anda bilang Anda mau ke utara. Anda mau ke utara, Anda akan cari peta ke utara Pak. Kalau Anda lihat di luaran sana, banyak orang muka tanpa dosa melihat perencanaan hidupnya. Ya, sama masa depannya, muka tanpa dosa melihat masa depannya. Karena mereka nggak mau punya cita-cita Pak. Kalau ditanya saya juga pengen sukses, ya saya juga pengen sukses. Tapi sukses seperti apa nggak jelas Pak. Nggak jelas, mereka nggak ngerti. Saya sering ketemu teman saya, dia ngomong ke saya, Wan, ngerti nggak Wan? Saya masuk Tiansi itu malas. Nanti saya capek ikut pertemuan seperti ini. Saya bilang, kamu tahu nggak? Orang-orang seperti itu karena dia punya tujuan, Pak. Ya, Anda bisa lihat fear factor, Pak. Ada orang makan cacing kenapa berani, Pak? Karena ada punya tujuan. Ada ini dia termotivasi, Pak. Begitupun orang-orang di usaha ini punya tujuan, Pak. Mereka melakukan. Tujuannya apa, Pak? Anda bisa lihat. Karena dia punya tujuan, Pak. Karena dia punya cita-cita. Bapak Ibu, kalau malam hari ini Anda punya cita-cita ke depan, Anda mau sebuah perubahan dalam hidup Anda, buat tujuan itu, Pak. Buat impian Anda. Jadikan itu prinsip dalam hidup Anda. Hidup hanya sekali Pak. Lakukan terus Bapak Ibu ya. Lakukan terus, Anda punya impian Anda lakukan. Anda cari jalannya. Kalau bisnis ini tersedia buat Anda, kenapa nggak Anda jalankan Bapak Ibu? Anda putuskan, Anda bergabung. Sudah ada sistem yang tersedia buat Anda Bapak Ibu. Malam hari ini kita ambil komitmen Bapak Ibu. Malam hari ini kita ambil komitmen. Anda akan lihat, akan ada perubahan. Saya ingin malam hari ini Bapak Ibu, mari sama-sama ya. Anda coba ingat Pak, Anda bayangkan apa yang Anda inginkan di dalam hidup ini. Anda ingat Pak, coba Anda bayangkan ada sesuatu yang obsesi yang Anda ingin wujudkan. Pasti ada Bapak Ibu, gak mungkin kita hidup gak punya obsesi Pak. Anda cari obsesi Anda Pak.
Kalau perlu buat obsesi yang besar. Kalau Anda misalnya jalankan bisnis ini ingin naikin haji orang tua Anda, pegang itu Pak. Ya, kalau ada yang kecengin, Anda tantang aja yang kecengin. Pak, oke, saya nggak masuk bisnis ini. Anda punya alternatifnya nggak? Anda lakukan. Anda tanya lagi, kalau misalnya ada yang hina Anda tanya. Oke, saya ikut Anda, apa Anda peduli nggak? Kalau bagaimana cara 3 tahun saya lunasin utang keluarga saya? Anda mau peduli nggak? Anda tanya gitu Pak. Kalau kita punya impian, pasti Anda punya prinsip Pak. Kalau Anda sudah punya prinsip, Anda akan gelisah, Anda akan terus berjuang dan akan Anda cari Pak. Akan ada perubahan besar dalam hidup Anda. Ya. Saya ingin kenalin ke Anda semua Bapak Ibu. Di saat saya mengalami kesakitan di bisnis ini, di saat saya terus berjuang di bisnis ini, ketika saya klik di bisnis ini, ketika saya sadar saya jadi manusia harus punya tujuan, saya nggak mau jadi sia-sia. Saya jalankan bisnis ini Bapak Ibu. Banyak yang menghina saya. Saya cari lagu saya Bapak Ibu, dan ini lagu saya Bapak Ibu. Saya mengerti sekali lagu ini memberikan banyak motivasi ke saya. Kata-katanya bagus sekali Bapak Ibu. Anda bisa dengar Pak. Orang yang punya impian Pak, orang yang sudah punya obsesi, walaupun dia meninggal gara-gara ngejar obsesinya itu, dia akan terus semangatnya akan terjaga. Karena dia membuktikan dia akan jadi seorang perubahan. Krison, Anda benar, Anda dengar rap lagu ini. If I die tomorrow, I will rise because I believe. Jika saya meninggal besok, saya percaya saya tidak akan khawatir. Kenapa? Semangat saya, semangat perjuangan saya itu akan abadi Bapak Ibu. Itu ya. Anda bisa bayangin Pak. Sadar nggak Bapak Ibu bahwa Anda lahir itu bukan untuk sia-sia, tapi Anda untuk berubah, untuk berjuang, untuk orang-orang yang Anda cintai Pak. Lakukan di sini Pak. Biar Anda jadi pahlawan di keluarga Anda. Sukses buat Anda.